Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Atau Iya, disarankan ini lagi? yang bikin penasaran itu Apa, belum Bu? mengerti ini. Soal doa. Boleh nggak soal doa itu, Pastor? Ini boleh nggak saya ambil setiap bulan? Karena setiap hari saya udah ambil doa rosario. Jadi tiap bulan Jumat pertama saya ambil doa ini, boleh nggak, Jadi, Bu, Pastor? saya lihat, Bu. Permisi, Pastor. Ini doanya bagus, Bu. Semuanya bagus. Kalau Ibu mau mendoakan semua juga nggak apa-apa. Tapi harus menggunakannya dengan bijaksana. Tuhan itu memberi kita waktu bukan hanya 1 jam, bukan hanya 1 hari. Tuhan itu memberi kita waktu yang lama. Kalau kita merenungkan kisah penciptaan, Tuhan mencipta 6 ciptaan, lalu tambah 1 hari lagi untuk istirahat. Nah, ini dikerjakan tidak dalam 1 hari, tapi dibagi-bagi sehingga menjadi 7 hari. Iya. Nah, sama dengan ini, Bu. Ibu mau mendoakan ini semua juga bagus, tapi waktunya dibagi-bagi. Iya. Nah, yang juga penting menurut saya, Bu, buku doa ini jangan hanya didoakan, tapi buku doa ini juga bagus kalau dijadikan sebagai bacaan rohani. Saya tidak mau berdoa, tapi saya mau menjadikan sebagai bacaan rohani. Jadi saya baca. Lalu saya bertanya pada diri saya sendiri, kalimat mana ya yang menyentuh hati? Ini maksudnya apa ya? Jadi buku doa itu bagus kalau digunakan untuk berdoa, tapi juga digunakan untuk bacaan rohani. Buku doa itu digunakan sebagai bacaan rohani ketika kita sambil membaca kita bertanya, ini saya tidak sedang berdoa, tapi saya mau mencari kalimat mana ya yang menyentuh hati. Ini maksudnya apa ya? Nah, dengan begitu bacaan rohaninya bisa 2 macam. 1 kitab suci, lalu yang kedua itu buku doa. Jadi buku doa jangan hanya digunakan untuk berdoa, tetapi juga digunakan sebagai bacaan rohani. Kalau kita mendoakan sebuah doa yang kita sendiri memahami isinya, apalagi kita tahu ada kalimat tertentu yang menyentuh hati, itu kan jadi berbeda dengan kalau sekedar yang penting saya membaca. Jadi sayang kalau buku doa bisa digunakan untuk 2 macam, mengapa hanya 1 macam? Kalau kita bisa menjadi kaya, mengapa miskin? Yang saya maksud adalah dalam hal kerohanian. Jadi Ibu mau pakai doa mana saja silahkan, semuanya bagus, boleh. Tetapi yang terpenting ada diatur supaya juga ada waktu untuk membaca dan mencari kalimat yang menyentuh hati, atau juga mencari kalimat yang kita nggak paham, suatu ketika akan ditanyakan. Hebat, Bu. Ini Tuhan sudah menjawab. Tadi Ibu bilang saya hanya minta kepada Tuhan supaya diberi semangat. Ternyata sudah diberi semangat itu. Ya. Sekarang tinggal minta supaya semangat yang ada terawat. Nah, gitu, Bu. Ini soal luar biasa, udah sembuh kan dari yang semula kan Ibu sampai nggak bisa jalan ya, Bu ya. Ya udah. Pernah jatuh, Pastor. Nggak bisa jalan, Pernah itu jatuh. bagus nih. Pernah jatuh di ini sebelah rumah. Iya. Ya, hati-hati, Bu. Karena Ibu tadi kan bilang toh, kalau jalan tuh baru beberapa langkah lalu lemes kan. Iya. Mungkin harus pakai tongkat ya kalau jalan ya. Mungkin juga. Tapi aduh, rasanya tulang-tulang itu lemes, Pastor. Iya. Rasanya. Ya memang mau apa Ibu ya? Mungkin itu disebabkan karena keropos tulang juga. Ya. Atau Yang pasti gini, Bu, yang pasti Ibu dalam keadaan sakit. Kalau jalan baru beberapa langkah sudah lemes. Lalu yang kedua, Ibu itu sendirian. Jadi dalam keadaan yang terbatas, Ibu harus melakukan aktivitas sendirian.
entah itu masak, entah itu bersih-bersih rumah. Dan saya juga Pak Bun itu bersyukur karena ibu ini kurang lebih menjadi seperti Injil yang hidup, semacam kebaikan Tuhan yang hidup. Ibu bisa mengatur waktu dengan baik, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk membaca kitab suci, ya kan? Rupanya karena ibu bisa mengatur waktu secara baik, sehingga kegiatan bekerja dan rohani itu seimbang. Rupanya itu yang menyebabkan mengapa wajah ibu itu menurut saya cerah. Ya, Cerah. Kesehatan fisik memang menurun, kesehatan fisik. Iya. Tapi wajahnya tuh memancarkan kecerahan, Betul. memancarkan semangat Iya. yang tadi dimohon oleh ibu kepada Tuhan. Nah, itu hebat. Iya. Itu bagus Bu. Banyakan orang kan yang curahnya Iya. mengeluh. Iya. Ini hampir semua loh pastor bisa dikuasai. Nah, Luar biasa. Ini iya. Ya, tambahan dari saya itu tadi Bu. Buku doa jangan hanya digunakan untuk berdoa, tetapi juga baik kalau digunakan sebagai bacaan rohani. Kapan buku doa itu digunakan sebagai bacaan rohani? Ketika kita membaca sambil mencari kalimat mana yang menyentuh hati saya. Nah, kalau kita itu ketika membaca buku doa seperti itu, yang namanya membaca buku doa, yang namanya membaca buku rohani itu nggak pernah akan sia-sia. Karena ketika kita membaca sambil mencari kalimat mana yang menyentuh hati. Tetapi kalau kita membacanya asal membaca, setelah membaca ya merasa nggak mendapat apa-apa. iya. Sama dengan kalau kita membaca kitab suci, Bu. Yang paling mudah adalah bacalah kitab suci, tapi sambil dalam hati berkata, ayat-ayat mana ya yang menyentuh hati. Nah, ketika sampai di ayat yang menyentuh hati, mandek sebentar. Wah, ini bagus ini menyentuh hati saya. Jadi ibaratnya ada makanan enak, dimakan dulu lah, dicip-cip dulu lah. Kalau sudah baru melanjutkan lagi. Nggak usah diburu-buru, Bu. Tuhan memberi banyak waktu supaya waktu yang diberikan itu juga digunakan untuk menikmati kalimat yang menyentuh hati dari doa, menikmati ayat suci yang menyentuh hati yang ada di dalam kitab suci. Ibu punya keterampilan membagi waktu. Iya. Saya percaya bisa. Kita bagikan